kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan, selamat sore dan selamat berjumpa kembali dalam persekutuan ibadah rumah tangga atau lingkungan Yahudi Kristen Batak Protestan, khususnya bagi jemaat yang dikasihi Tuhan di HKBP Mempawah. Firman Tuhan yang menjadi renungan dalam ibadah Patangyangan sore hari ini tertulis dari kitab Bilangan pasal 14, dimulai dari ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan yang keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian firman Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa momentum keluarnya bangsa Israel dari Mesir hingga menuju tanah perjanjian, yakni tanah Kanaan, sangat diwarnai oleh liku-liku atau dinamika pengalaman hidup mereka. Perjalanan mereka tentu selalu dibayang-bayangi yang namanya suka dan duka. Tidak seperti apa yang mereka bayangkan sebelumnya ketika mereka ingin memperoleh kemerdekaan, pembebasan dari Mesir. Maka tatkala mereka keluar dari sana, maka sudah barang tentu mereka akan mendapatkan perjanjian, yakni tanah Kanaan yang dijanjikan itu. Namun pada perjalanannya, kehidupan yang mereka jalani itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Mereka harus berjuang untuk sampai kepada tanah yang dijanjikan oleh Tuhan tersebut. Ini yang menarik, mengapa mereka harus berjuang bisa supaya sampai ke tanah yang dijanjikan itu. Tuhan mau menginginkan bangsa ini menjadi bangsa yang kuat nantinya, bangsa yang taat setia kepada Dia. Oleh sebab itu Tuhan mau menguji bangsa Israel dengan segala dinamika di dalam perjalanan mulai dari Mesir hingga nantinya mereka akan memasuki tanah Kanaan. Oleh karena itulah, maka di sepanjang perjalanan pengalaman kehidupan itu mereka selalu diuji dengan berbagai-bagai hal yang memperlihatkan tingkat sampai di mana mereka setia dan taat kepada Tuhan. Dan terbukti di dalam sepanjang perjalanan ini mereka selalu berada di dalam kehidupan iman yang pasang surut kepada Tuhan. Mereka selalu jatuh di dalam dosa, lalu kemudian mereka minta ampun kepada Tuhan, kemudian mereka jatuh lagi ke dalam pelanggaran, namun dengan mudahnya kemudian mereka meminta kepada Tuhan, mohon ampun kepada Dia. Dan cerita yang kita dengarkan pada hari ini merupakan bagian daripada pengalaman mereka saat akan memasuki tanah Kanaan itu. Jadi ini sudah berada di penghujung sebuah perjalanan yang akan mereka tuju. Nah, di sini yang sangat menarik ketika Musa mengutus perwakilan dari 12 suku Israel menjadi pengintai di daerah Kanaan yang dipimpin dan bersama oleh Yosua dan Kaleb. Setelah para pengintai ini kembali dari tanah Kanaan,
Mereka pun menyampaikan kesaksian mereka tentang apa yang akan mereka hadapi ketika mereka akan memasuki tanah Kanaan. Rupanya yang dikabarkan oleh para pengintai-pengintai yang ditunjuk oleh Musa ini mengabarkan bahwa mereka tidak akan mungkin bisa masuk ke tanah Kanaan tersebut. Karena mereka melihat bahwa tantangan memasuki tanah Kanaan itu karena di sekeliling tanah Kanaan itu telah didiami oleh bangsa-bangsa besar seperti bangsa-bangsa Amori, bangsa Het, bangsa Kanaan dan lain sebagainya. Dan mereka menebarkan sikap pesimis, bukan optimis, bahwa mustahil mereka akan memasuki tanah Kanaan sebab mereka harus berhadapan dengan orang-orang yang sudah berada di tanah tersebut. Tentu kabar yang disampaikan oleh para pengintai inilah yang menyebabkan bangsa Israel yang tadinya merasa optimis masuk ke tanah Kanaan, akhirnya kemudian semangat mereka menjadi kendor. Lalu mereka pun sebagian dan pada umumnya juga akhirnya merasa takut, khawatir dan bahkan bersungut-sungut kepada Musa bahwa mustahillah mereka akan sampai ke tanah Kanaan tersebut. Bahkan mereka merasa menyesal akan perjalanan kehidupan pembebasan yang mereka dapatkan mulai dari tanah Mesir hingga akan memasuki tanah Kanaan. Mereka seolah-olah menyalahkan Musa dalam situasi ini, bahkan menyalahkan Allah yang telah membebaskan mereka. Cara berpikir mereka adalah cara berpikir yang manusiawi. Mereka tidak melihat bahwa rencana Tuhan atas mereka sungguh sangat luar biasa. Namun disinilah kita melihat bahwa manusia pada umumnya hanya ingin melihat sebuah peristiwa yang menyukakan hatinya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena timbulnya rasa kekhawatiran, ketakutan, sungut-sungut, bahkan pemberontakan dari kaum Bani Israel atas informasi yang mereka dapatkan dari para pengintai, akan ancaman dan bahaya yang akan mereka dapatkan bila mereka terus memasuki tanah Kanaan tersebut, menyebabkan Tuhan marah dan murka kepada mereka. Tuhan marah, bahkan berkata kepada Musa bahwa mereka sudah melihat bagaimana Tuhan telah menyelamatkan mereka, tetapi hingga pada saat ini di mana mereka akan Tuhan hantarkan ke tanah perjanjian, tetapi masih di dalam keraguan akan tanda keselamatan yang daripada Tuhan. Dalam kemurkaan dan kemarahan Tuhan akan karakter jiwa daripada bangsanya ini, Tuhan ingin mengenyahkan, ingin menghancurkan, bahkan ingin meluluh lantahkan, menghukum umatnya supaya mereka tidak lagi sampai ke tanah perjanjian. Namun di sini kita lihat bagaimana sosok Musa dan juga yang menjadi ketua para pengintai, yang Yosua dan yang Kaleb. Yosua dan Kaleb memberikan sifat optimisme bahwa mereka mampu sampai ke tanah perjanjian tersebut, sampai mereka merobekkan pakaiannya sebagai tanda bahwa mereka benar-benar yakin bersama dengan Tuhan, maka mereka sampai diselamatkan di tujuan. Dan Musa pun memohon kepada Tuhan agar memberikan kasih setianya, anugerahnya, kebaikannya, kebesarannya, pengampunannya kepada bangsa itu. Bangsa Israel yang selalu tidak percaya kepada kuasa Tuhan meskipun mereka sudah merasakan kuasa Tuhan. Musa berdoa dan mengadakan dialog kepada Tuhan agar Tuhan menaruh rahmat dan kasih sayangnya dan memberikan kesempatan kepada bangsa Israel, kepada mereka untuk memasuki tanah perjanjian tersebut. Akhirnya apa saudara-saudara yang terjadi? Kekuatan doa, persekutuan,
hubungan antara Musa dengan Tuhan. Tuhan mendengarkan seruan, doa, permohonan, kerendahan hati Musa, sehingga melayakkan bangsa itu Tuhan menyertai untuk memasuki tanah perjanjian. Dari firman ini dapat kita lihat bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah pengasih dan penyayang. Meskipun kita senantiasa selalu berbuat yang tidak menyukakan hati Tuhan, tetapi Dia selalu memberikan rahmat, kemurahan, pengasihannya kepada kita. Itu terbukti daripada bagaimana tadinya bangsa Israel itu sudah tidak memiliki optimisme, dan mereka sudah meragukan Tuhan, dan itu yang tidak menyukakan hati Tuhan dan hendak menghukum mereka. Tetapi dari antara mereka ada yang meminta supaya hukuman Tuhan tertunda atas tingkah dan perilaku daripada umatnya. Tuhan menaruh kasih, Tuhan menaruh kemurahannya, sehingga hukumannya tidak jadi menimpa atas kehidupan bangsa Israel. Di sini kita melihat bahwa sesungguhnya Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, dan Dia senantiasa tidak pernah melupakan umatnya. Yang kedua, melalui firman ini kita belajar bagaimana sesungguhnya Tuhan memberikan keadilannya kepada kita. Kepada kita umatnya. Bila bangsa Israel sudah meragukan kuasa Tuhan atas pencobaan, atas pengalaman penderitaan yang mereka hadapi, dan mereka mulai tidak percaya kepada Tuhan, mereka seolah-olah bahwa hari ini mereka berada dalam kesakitan, dengan cara itu juga, dengan sekejap Tuhan datang untuk menyembuhkan mereka. Tetapi Tuhan menaruh keadilannya untuk memperoleh kemenangan. Maka setiap orang akan melalui sebuah masa yang disebut dengan perjuangan. Maka sesungguhnya Tuhan ingin menguji kita. Keadilan Tuhan adalah Dia mau membebaskan kita. Bila kita mengatakan Tuhan ada di mana ketika semua polemik ini, ketika persoalan pergumulan penderitaan ini ada, tetapi hari ini terjawab bahwa Tuhan ada beserta dengan kita, dan keadilannya senantiasa akan menyertai kita. Keadilan Tuhan di sini adalah bahwa setiap orang yang tetap percaya, yang tetap bertekun, yang senantiasa berseru dan menanti akan rahmat dan kasih sayangnya, Tuhan akan meluputkan mereka dari mara bahaya. Tetapi bagi mereka yang terus-menerus masih tetap di dalam sungguh-sungguh keraguan, keadilan Tuhan akan berlaku. Tuhan akan membuat mereka jatuh ke dalam yang namanya kehidupan yang gelap. Dan yang terakhir dari firman ini, kita melihat bahwa situasi yang dihadapi bangsa Israel adalah cerminan pengalaman kita pada saat ini. Situasi mereka yang terjepit hari ini, situasi mereka yang tertekan hari ini, situasi mereka yang merasakan bahwa mereka tidak lagi mampu keluar atau diselamatkan dari segala rintangan hari ini. Ingatlah, jawaban doa, jawaban seruan akan senantiasa dijawab oleh Tuhan. Jawaban doa akan senantiasa dijawab oleh Tuhan. Kita tahu hari ini beban hidup kita tertekan oleh karena persoalan global hari ini, yaitu COVID-19. Semua mengalami ketertekanan dari sudut ekonomi, politik, sosial, bahkan dalam sudut pandang kesehatan kita mengalami suatu dinamika daripada beban kehidupan. Lalu apakah ini membuat kita semakin meragukan kehadiran Tuhan?
Apakah kita semakin menjauh daripada Tuhan? Berserulah pada waktu kesesatan. Firman Tuhan berkata, seperti itulah yang dikumandangkan oleh Musa. Dia tetap berseru kepada Tuhan agar mereka diselamatkan, karena mereka telah melihat bagaimana Tuhan telah menuntun mereka hingga sampai di tanah perjanjian. Begitu pula dengan kita hari ini. Jangan kita lengah, jangan makin surut semangat kita, ibadah kita, persekutuan kita dengan Tuhan. Meski pikiran kita, logika manusia mengatakan sampai kapan akan berakhir wabah COVID-19 ini. Yakinlah Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, ini akan berakhir bila mana kita dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan dan sungguh-sungguh dalam kerendahan hati meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyelesaikannya semuanya bagi kita. Sebagaimana pengakuan daripada Raja Daud dalam Psalmen 138, Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Bagian kita hari ini adalah berusaha untuk menyembuhkan diri kita, menyembuhkan orang lain, menyembuhkan dunia ini dengan cara-cara protokoler kesehatan. Selebihnya biarlah Tuhan yang akan menyelesaikannya bagi kita. Inilah yang akan kita dapatkan bila kita bertekun senantiasa di dalam pengharapan kepada Tuhan, maka kita akan memperoleh sukacita yang besar, dan semua bahkan seluruh dunia ini akan merasakan kasih setia Tuhan yang maha besar. Selamat menyaksikan kebesaran dan kebaikan Tuhan, dan teruslah bertekun di dalam doa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.